Update dunia kripto 7 Desember 2021. Nah, jadi kita sedikit recap dulu ya dengan hasil yang analisa kita kemarin. Itu kan saya sempat bilang bahwa ini ada bearish pennant, mungkin di time frame kecil lebih kelihatan gitu ya. Di time frame 1 jam. Nah, ini lebih jelas. Jadi ada bearish pennant yang kita gambar kemarin, jadi memang sempat di sini terus jeblok, nah, sesuai analisa kita ya. Tapi memang kemarin kita bilangnya mungkin maksimal 46 ribuan. Nah, tapi ini nggak sampai, terus udah mantul cukup tinggi sekarang. Dan kalau misalnya mau lihat di time frame agak besar, di 4 jam, itu ya kelihatan sekali bahwa ini udah jebol. Resisten pertama juga udah, resisten kedua sekarang. Nah, ini resisten berikutnya nih. Nah, tapi sebelum kita jauh ke sana, seperti biasa kita lihat rangkuman dulu kira-kira berita seperti apa ya. Nah, jadi kalau misalnya dari Cointelegraph ini bicara mengenai ini yang menarik menurut saya. Jadi ada tech depth ini ya. Dia bilang bahwa ada satu fakta yang menarik gitu. Setelah biasanya secara historis setelah Bitcoin itu berakhir dengan minus di 1 bulan gitu ya. Nah, di sini dia katakan ya, setelah itu biasanya 2 atau 3 bulan setelahnya itu naik tinggi. Jadi candle hijau nih. Ini di tahun 2011 dia lihatnya. Terus 2013 2 candle hijau. 2017 juga begitu ya. 2021, nah ini menjadi pertanyaan. Seberapa tinggi nih kalau misalnya memang benar gitu ya sesuai data historis, kalau sudah merah kemungkinan naiknya 2 candle atau 3 candle hijau. Nah, itu menurut saya menarik sih. Terus ada juga kalau dari CoinDesk itu, nah ini yang lebih menggunakan data menurut saya ya. Jadi misalnya dia bilang bahwa likuidasi itu banyak sekali. Jadi kalau kita lihat Desember tanggal 4 itu lebih Juli dan September gitu ya. Kalau Mei memang lebih gila lagi sih waktu itu penurunannya ya. Tapi kita juga ya lumayan gitu, 52 BTC, 58.000 BTC ya, bisa bayangin berapa banyak itu ya dalam dolar. Nah, terus juga ada fakta menarik kalau misalnya drawdown atau kita bisa bilang koreksi dari puncak itu totalnya itu minus 32% sampai ke paling bottom kemarin gitu ya. Jadi kalau dilihat dari situ, kita kan kemarin sempat bicara mengenai bear market, bull market, segala macam ya. Nah, biasanya di bull market, ini yang menarik nih, ada perkataan dari sini bahwa Bitcoin, bla 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 bla, kalau misalnya drawdown-nya between dari 10 sampai 20%, bahkan di dalam bull market gitu biasanya ya, typically. Nah, tapi kalau di bear market katanya drawdowns atau koreksinya itu bisa lebih dari 30%. Nah, kita udah mencapai kemarin 32%. Dan alhasil price can take several months to recover. Jadi berapa bulan kalau mau sampai recovery mungkin maksimal maksudnya ke ATH gitu ya. Nah, jadi ini agak nggak begitu sejalan dengan yang tadi bilang wah langsung 2 candle hijau, tapi dia bilang kan candle ya, secara candle berarti mungkin sini hijau bisa. Nah, tapi belum tentu ATH atau recovery maksimal gitu ya. Nah, jadi itu cukup bisa dijadikan pertimbangan lah, karena bisa mungkin katanya itu beberapa bulan untuk recovery. Nah, itu yang dikatakan analis dari artikel ini. Nah, terus ada hal yang menarik juga bahwa Bitcoin short-term holders cost basisnya itu di 53K. Berarti istilahnya banyak yang short-term holder belinya modalnya di 53K. Nah, kita ini sudah mendekati ya 51-an. Nah, terus kalau 53 berarti sekitaran sini. Ya, mungkin kalau mau deket ya di sinilah. Jadi dekat dengan resisten. Nah, ini menarik menurut saya ya. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya kita terus rally sampai 53 itu bisa turun lagi.
Kalau dari data itu dan juga technical gitu ya, karena mendukung gitu dua poin ini. Jadi kalau short term holder itu kan biasanya mereka lebih panikan gitu ya. Jadi kalau misalnya mencapai BEP atau untung sedikit mereka langsung TP aja. Nah, gitu kemungkinan ya. Nah, tapi karena ini juga kalau secara teknikal itu resisten, jadi menurut saya ya hati-hati di 53K ini. Jadi kalau misalnya mau TP atau mau nge-short mungkin di situ. Tapi kembali lagi ini bukan nasihat keuangan, cuman analisa pribadi aja. Itu ya, jadi tolong dior kembali. Nah, itu dari segi berita sedikit dengan teknikal juga ya. Nah, kalau biasanya kita lihat fear and greed ini harusnya naik. Nah, ya oke, naik 25. Jadi udah naik 9 poin, tapi masih extreme fear, which is dan bagus gitu ya. Makanya juga BTC naik. Terus kita lihat secara on-chain, kemungkinan masih bearish juga menurut saya, tapi harusnya sih sudah menunjukkan pemulihan. Nah, ini berarti kan nggak bearish banget, tapi masih ada yang satu yang bullish. Kalau secara exchange signal ini udah positif, derivatif juga untuk futures juga positif. Nah, tapi untuk kembali ke momen sekarang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan chart yang kita memang sudah bikin untuk funding rate, untuk open interest gitu ya, seperti biasa yang kita lihat ini, itu coba kita lihat secara daily dulu. Kalau secara daily ini sudah ada peningkatan nih, kemarin penurunan ya, ini peningkatan juga. LTH SOPR masih biasa aja, flat. Nah, cuman per jam mungkin lebih jelas nih. Per jam nggak begitu ini, tapi oke. Nah, ini kemarin cukup naik ya, signifikan. Ini juga berarti dalam posisi naik funding rate-nya. Oke, masih bagus. Nah, ini LTH SOPR ini sempat naik tinggi ini. Walaupun ke level 30 itu sebenarnya nggak begitu, tapi kalau kita lihat per jam ini termasuk tinggi ya. Jadi kemungkinan memang ini jam berapa tadi? 6 Desember. Oh, oke, kemarin yang mereka TP itu berarti mungkin memang setelah mereka TP ya itu makanya jeblok ya kemarin sempat. Untuk yang whale flow mean kita lihat apakah whale sudah mulai mengakumulasi. Kita coba cek. Nggak begitu kelihatan, trennya masih tetap sama gitu ya, nggak ada lonjakan yang besar begitu. Cuma kalau kita lihat per jamnya terus naik. Nah, jadi ini tanda bagus lah, tanda positif. Nah, sejauh ini bullish semua ya, kalau kita lihat ya. Coba kita lihat secara indikator tentunya. Indikator presetnya more technicals, oke. Kalau dalam satu hari itu masih bearish. Kita lihat dalam 4 jam sudah mulai netral ya. 1 jam mungkin bullish. Oke, 1 jam bullish, 15 menit juga bullish. Jadi time frame kecil sudah mulai bullish nih. 4 jam pun sudah mulai netral kan ya dari kemarin bearish itu. Nah, kita sekarang lihat dari tentunya technical ya. Jadi technical ini kalau misalnya kita lihat dalam chart harian itu memang nggak begitu kelihatan, tapi sudah bagus ya candle hijau semua. Terus kayaknya lebih jelas di 4 jam tadi sih. Kalau dari sini kita lihat memang sudah menembus ini resisten yang kemarin gitu ya. Terus juga sudah berapa resisten seperti saya bicarakan tadi, dan juga Bollinger Tengah pun udah jebol, MA juga udah lewat. Jadi bagus sekali sih sejauh ini, momentumnya bagus. Nah, tapi kalau yang resisten kecil ya mungkin di daerah sini 51.800 atau 52 gitu ya. Nah, yang besarnya menurut saya 53. Jadi 53 dengan yang tadi kita lihat short term holder juga banyak modalnya di situ. Jadi di situ menurut saya agak wanti-wanti. Jadi ya kalau misalnya sudah sampai sana, teman-teman ada yang
punya spot atau apa gitu, kalau mau TP segala macam ya pertimbangkan sajalah kira-kira gitu ya. Kalau kita lihat secara dominasi itu harusnya juga naik. Kalau kemarin kan kita lihatnya naik ya. Karena butuh dominasi naik untuk BTC naiknya kenceng gitu. Karena kalau enggak ya enggak begitu kenceng. Nah, jadi kemarin itu sempat berarti dari sini kira-kira ya yang saya bilang itu oke. Nah ini mencoba ini benar ya naik. Terus nggak kuat nih pas banget resisten ini turun sekarang turun. Oke di posisi ini lagi dan kemungkinan kalau ini jebol ini kan lagi di resisten nih. Kalau Bollinger udah lewat, jadi kemungkinan apa namanya bisa naik lah. Begini mungkin panah ini saya udah bikin di channel VIP saya sih. Jadi mereka udah tahu duluan. Nah pandangan saya sejauh ini begitu. Jadi dominasi kalau naik pun ya kita bicara apa namanya worst case misalnya sampai naik 43% pun masih oke gitu. Selama BTC-nya juga mendukung gitu ya. Jadi dominasi sekarang masih sangat bersahabat. Kalau kita simpulkan lagi tadi dari BTC, nah ini juga masih terus naik ya. Sejauh ini memang kalau dari indikator sudah mulai mengarah ke bullish semua dari 15 menit, 30 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam netral, saya rasa akan mengarah ke bullish juga. Dari segi MA pun mendukung. Jadi kemungkinan memang bakal naik atau sideways di sini ya. Nah, yang paling penting dilihat itu aja resisten 53.000 itu. Karena kalau misalnya di sana ada TP cukup besar ya hati-hati. Kemungkinan ya bakal koreksi lagi. Jadi poinnya di situ. Kalau misalnya belum sampai ke titik itu, saya rasa cuma sideways di sini aja. Jadi belum ada apa namanya indikator bearish untuk sekarang gitu ya. Sudah agak lega sedikit lah. Kalau kemarin itu kan benar-benar polanya nggak mendukung, indikator semua bearish gitu ya. Belum lagi ada FUD segala macam. Nah jadi ya itulah. Tetap tentunya pantau ya kalau resisten tadi besarnya 53.000, kalau misalnya untuk supportnya ya untuk sekarang support kecilnya di sini 51.000 gitu ya. Next-nya ya sekitar 50.000. Jadi kalau misalnya tembus ya kita lihat lagi. Oh, ini berarti kemana? Kalau misalnya sudah sideways di sini itu masih aman. Kalau menurut saya sudah masuk lagi ke sini atau ke arah Bollinger lagi tembus Bollinger, nah itu agak takut. Bollinger tengah tentunya ya. Kalau sudah tembus lagi, nah kita harus agak jaga-jaga lagi tuh. Which is di 49.000 lah. Jadi patokan 5349 ya. Kalau misalnya jebol salah satu itu, nah, sudah tahulah kira-kira trennya mungkin dalam waktu dekat bagaimana gitu ya. Jadi sejauh ini begitu, semoga membantu dan juga apa namanya selalu stay safe di market. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen ya untuk apa namanya supaya membantu algoritma YouTube juga supaya bisa menyebarkan video ini lebih ke banyak teman-teman yang lain gitu supaya mendapatkan manfaatnya. Oke, terima kasih.